Smartphone satu ini kok sepertinya banyak diremehkan ya. Samsung Galaxy A36 5G. Apa karena banyak yang lihat SoC-nya cuma Snapdragon 6 Gen 3 doang? Kami penasaran, apa iya ini smartphone yang kurang menarik? Padahal ini pertama kalinya Galaxy A3 sekian series itu dapat dukungan charging 45 watt. Update Android juga lebih panjang dari sebelumnya. Sementara fitur unggulan Samsung seperti IP67, layar Super AMOLED 120Hz ya, lalu One UI 7 dengan banyak fitur menarik juga secara standar udah ada langsung jadi bawaannya dari awal. Ya tapi apa semua ini masih belum cukup buat bikin smartphone jadi menarik? Nah, mari kita coba bahas dalam video review kali ini. Oke, ini Samsung Galaxy A36 5G, varian terbaru Galaxy A3 series untuk tahun 2025. Yang satu ini harusnya akan jadi senjata Samsung untuk ngisi kelas menengah ke atas ya. Nah, kita coba lihat apa aja yang ditawarkan Samsung di Galaxy A36 ini. Kita langsung lihat dari isi paket penjualannya. Di sini tentunya ada unit smartphone-nya, lalu ada kabel USB-C to C, lalu ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Ya, ini isi standar ya dari paket penjualan smartphone Samsung. Sayang sekali tidak ada charger dalam paket penjualan, baik di dalam maupun sebagai bonus penjualan untuk smartphone ini. Nah, untuk desain, Samsung kembali menggunakan desain Key Island di Samsung Galaxy A36. Ini emang udah digunakan sejak Galaxy A series yang dirilis di tahun 2024 yang lalu. Jadi frame smartphone ini flat dengan pengecualian di area dekat tombol power dan volume ya, yang desainnya jadi agak cembung sedikit di situ. Tentunya untuk layar dan bodi belakang ini flat juga. Frame menggunakan polikarbonat, sementara bodi belakang ini pakai kaca ya. Nah, untuk warna yang kami uji ini adalah Awesome Lavender. Lalu ada juga warna lain Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Lime. Nah, untuk dimensinya tinggi 162,9 mm, lebar 78,2 mm, dan ketebalan di 7,4 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 195 gram. Jadi ini cukup tipis dan tidak terlalu berat juga. Menariknya, ini lebih tipis 0,8 mm dan lebih ringan 14 gram dibandingkan Samsung Galaxy A35 yang jadi pendahulunya. Nah, untuk rating ketahanan terhadap debu dan air, dia punya IP rating di IP67. Jadi kedap debu dan gak ada masalah kalau nggak sengaja kecemplung dalam air. Tapi ingat, kalau nggak sengaja, bukan untuk disengajakan berenang. Jadi ini lebih untuk jaga-jaga aja ya. Kalau cuma hujan-hujan sih aman sih sebetulnya ya. Sekarang mari kita lihat ada apa aja di sekeliling bodi smartphone ini. Di kanan ada tombol power dan volume up and down. Di atas ada mikrofon, di kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray yang isinya adalah 2 nano SIM tanpa micro SD slot di sini. Lalu ada mikrofon, ada USB-C, dan ada speaker. Nah, terlihat sekilas seperti cuma ada satu speaker aja, tapi smartphone ini sebenarnya dilengkapi dengan dual speaker. Nanti ini kita bahas ya. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,7 inci panel Super AMOLED resolusi Full HD Plus 2340x1080 pixel, refresh rate up to 120Hz, dan ini adaptif. Dia pakai Gorilla Glass Victus Plus di sini. Brightness-nya diklaim bisa mencapai 1200 nits. Nah, saat kami coba di kondisi standar indoor, brightness itu bisa sekitar 430 nits. Sementara untuk simulasi outdoor, ternyata memang beneran bisa nyampe 1200 nits. Ini sesuai dengan klaimnya Samsung. Nah, untuk color gamut seperti biasa ada opsi natural atau vivid untuk tampilan warna. Saat kami coba setting natural, gamut coverage dan volumenya terlihat dicoba diarahkan mendekati 100% sRGB. Tapi gamut volumenya agak tinggi ya, di 111,8% sRGB. Jadi sedikit lebih berwarna memang. Sementara untuk vivid ada pengaturan vividness di sini. Jadi kita bisa sesuaikan saturasi warna di mode ini. Ya kalau standarnya memang mungkin nggak tinggi-tinggi amat, tapi masih bisa digeser. Jadi lebih lagi buat kalian yang memang sukanya yang vivid banget seperti Samsung zaman dulu ya. Jadi ada opsinya, tenang. Nah, untuk bezel layar ini cukup tipis, tapi emang bukannya super tipis ya. Bezel bawah juga masih terlihat sedikit lebih tebal dibandingkan bezel atas layar. Nah, tentunya di sini ada fingerprint scanner ya di bawah layarnya. Nah, untuk earpiece itu ada di bezel atas layar. Ini juga berfungsi sebagai speaker kedua dari smartphone yang satu ini. Nah, kalau bicara soal kualitas suara yang ditawarkan, ini terbilang rapih dengan kualitas suara yang terbilang cukup memadai untuk kelas harganya. Kita masih dapat sedikit bass, ada mid dan treble yang baik juga. Sementara untuk volume suara ini juga sudah memadai. Secara umum speaker di smartphone ini sudah sesuai lah untuk kelas harganya. Nah, untuk kamera selfie ini kamera 12 megapiksel. Nah, ini kamera spesial nih sebetulnya nih ya. Kamera ini ditempatkan di punch hole di area tengah atas layar. Perekaman video sampai 4K 30 fps, tapi sayangnya belum ada opsi untuk 1080p 60 fps. Yang spesial dari kamera yang satu ini, sekarang dia support HDR. Jadi walaupun mungkin cuma 12 megapiksel, tapi kualitasnya dijanjikan tinggi dan harusnya juga lebih terang. Nah, beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utama dengan setup triple kamera. Ini disusun secara vertikal dalam satu kamera bump di kiri atas sisi belakang ya. Bentuknya jadi mirip seperti yang ada di Fold ya. Fold, bener.
Nah, lihat nih Fold, kayak begini kan? Nah, mirip kayak Fold memang ya. Nah, kamera pertama adalah 50 megapiksel main kamera f1.8, autofocus, optical image stabilizer-nya ada. Perekaman video sampai dengan 1080p 60 fps dan 4K 30 fps juga bisa. Kemudian kamera kedua adalah 8 megapiksel ultra wide, bukannya f2.2. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Kamera ketiga adalah kamera 5 megapiksel makro. Ya, seenggaknya yang ini bukan 2 megapiksel ya. Ini 5 megapiksel, masih ada ekstra resolusi lah di sini. Kemudian ada LED flash di kanan kamera bump. Untuk fitur-fitur, ini lengkap banget lah. Ini Samsung banget, dibaca aja nih fitur-fiturnya tabel ini ya. Lengkap bener fitur-fiturnya. Nah, beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah Snapdragon 6 Gen 3. Ini SoC yang masih terbilang baru ya. Ingat, ini Snapdragon 6 Gen 3, bukan 6S Gen 3 ya. Kalau pakai S berarti di bawahnya dia ya. Fabrikasi 4 nanometer, bukan 6 nanometer seperti yang di 6S Gen 3. Beda, ini harusnya kenceng. Nanti kita lihat performanya seperti apa. Nah, untuk RAM dan storage ada yang 8128, ada yang 8256, serta ada yang 12256. Nah, untuk RAM dia pakai LPDDR4X dengan storage UFS 2.2. Ingat, 2.2 bukan berarti buruk. Bukan. Karena sejak 2.1, UFS ini sudah memiliki karakter di mana performanya tidak turun seiring dengan waktu ya. Jadi udah kenceng, nggak turun seiring dengan waktu. Jadi 2.2 udah bagus banget sebetulnya ya. Lalu dia mendukung RAM plus sampai dengan plus 8 GB kalau dibutuhkan. Nah, di sini tidak ada dukungan penggunaan micro SD ya di smartphone yang satu ini. Untuk baterai ini 5000 mAh, sudah support charging 45 watt. Ya, akhirnya di Galaxy A3 series ada dukungan untuk charging di 45 watt. Untuk sensor-sensor ini lengkap. Hardware gyro juga ada di sini. Jadi ini lengkap banget. Untuk konektivitas 5G tentunya udah bisa ya. Jadi 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Menariknya ada dukungan untuk eSIM juga ya. Nah, untuk Wi-Fi dia udah langsung Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.4 dan support codec SBC, AAC, aptX audio tentunya ya, LDAC dan SSC udah pasti di sini. USB-nya tentunya udah OTG dan menggunakan standar USB 2.0 ya. Jadi di sini tidak ada dukungan untuk display output. Untuk keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan face unlock. Paket keamanan sini juga terbilang lengkap ya. Ada Samsung Knox di sini lengkap dengan Knox Vault dan Knox Matrix. Ada secure folder, auto blocker juga ada di sini. Nah, secure folder ini bisa digunakan untuk mengamankan file atau aplikasi. Jadi nggak bisa dibuka oleh sembarang orang. Ini cocok untuk mengamankan aplikasi e-banking, e-commerce atau file-file penting kalian ya. Jadi kalau misalnya ini dicuri ya, dia bisa buka pun handphonenya, belum tentu dia bisa masuk ke dalam folder tadi karena itu ada sistem keamanan terpisah di situ. Kemudian auto blocker ini bisa diaktifkan untuk menjaga smartphone dari ancaman keamanan. Misalnya blokir instalasi aplikasi lewat file APK tuh yang sering-sering dikirim di WA tuh ya. Nah, itu bisa diblokir aksesnya. Dan dia juga bisa memblokir akses untuk instalasi via USB. Jadi ini aman banget. Untuk Caller ID and Spam Protection ini juga tersedia ya. Jadi ada filter panggilan telepon yang masuk. Kita tidak perlu install aplikasi-aplikasi lagi yang lain. Sudah built-in di dalamnya. Private share juga tersedia. Jadi kita bisa sharing file yang lebih aman di sini dengan perlindungan agar file tidak bisa dibagikan ulang misalnya. Serta ada juga pengaturan, misalnya kita udah sharing itu udah batas waktunya untuk kita nge-share. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau segi keamanan ini memang ekstra lengkap. Untuk OS dia pakai One UI 7. Benar, One UI 7. Langsung bawaannya One UI 7 dengan basis Android 15. Untuk update versi Androidnya dijanjikan sampai 6 kali. Yes, 6 kali ya. Dengan security update sampai 6 tahun. Always on display atau AOD tersedia juga di sini dan seperti biasa ini Samsung ya. Jadi dia bisa always on beneran di sini. Lalu dia punya intelligent feature yang disematkan ke dalam Galaxy A36 ini. Ada circle to search yang memudahkan pencarian hanya dengan tekan dan tahan tombol home selama beberapa detik. Nah, di sini kita bahkan bisa mendengarkan musik misalnya gitu ya. Lalu kita mau tahu ini musik apa ya? Tekan aja circle to search-nya. Lalu pencet yang bagian ada gambar audionya gitu ya. Nanti dicariin sama dia tuh, ini lagu apa ya? Kemudian ada AI Select untuk crop dengan mudah objek yang ada di foto dalam galeri kita ya. Lalu ada juga Read Aloud and Custom Filters ya. Nah, Bixby dan Gemini juga tersedia di sini sebagai asisten digital dalam smartphone yang satu ini. Secara standar ada beberapa aplikasi bawaan yang juga turut diinstal di smartphone ini. Beberapa merupakan aplikasi dari Samsung sendiri. Sementara untuk aplikasi pihak ketiga ini kalau dirasa tidak dibutuhkan bisa dihapus dengan mudah. Nah, untuk fitur baru One UI 7 Nowbar, nah itu juga tersedia di sini. Kita bisa memanfaatkan untuk menampilkan notifikasi dari beberapa aplikasi tertentu di lock screen dalam bentuk seperti ini nih ya. Asik juga nih ya. Nah,
Untuk Google Maps ini bisa untuk informasi navigasi, jadi kita tetap bisa dapat petunjuk arah sekalipun teleponnya lagi dalam kondisi di lock screen. Untuk clock ini bisa dibuat tampilan waktu kalau pakai fitur timer atau stopwatch. Sementara kalau lagi pakai media player ini juga bisa dipakai untuk tombol pengendali media player dari lock screen-nya. Tentu saja fitur khas One UI lain juga masih tersedia sini ya. Modes and routines yang kalau dibahas nggak kelar-kelar seharian tuh ya. Lalu Edge Panel, separate app sound, dan masih banyak lagi. Oh ya, pause USB PD charging when gaming juga tersedia di sini. Ini yang biasa namanya katanya bypass charging. Yes, fitur gaming ini ada di dalam Samsung Galaxy A36. Yang tidak ada adalah iklan. Oke, kita langsung masuk ke benchmark. Kita mulai dari Antutu 10 ya. Kita bisa mendapatkan skor 638 ribuan. Ini terbilang cukup tinggi ya. Hasilnya berada di antara Snapdragon 778G dan Snapdragon 7S Gen 2. Masih terbilang memadai untuk kelas harganya. Oh ya, ini hasil yang kami dapatkan tanpa kipas. Sementara kalau dengan kipas, hasil yang kita dapat juga ternyata masih mirip-mirip aja. Jadi, untuk pengujian benchmark kali ini kita tidak pakai kipas sama sekali, oke? Nah, untuk Geekbench kita dapat di single core 1010 dan multicore 2901. Trimax Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graficsnya itu ada di 5316. Untuk Trimax Wildlife Stress Test Unlimited kita mau lihat stabilitas seperti apa. Best score di 3485 dan lowest score di 3475. Jadi stability-nya mantap di 99,7%. Lalu kita beralih ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen kita dapat 56 fps. Oke, sekarang kita masuk ke gaming. Nah, untuk pengujian gaming kami hanya mengatur game optimization di dalam Gaming Hub ke performance. Tidak ada setting lain yang kami ubah di sini ya. Subway Surfer, game ini langsung lancar di 120 fps, yang berarti ini akan terasa mulus lancar saat dimainkan. Jadi bisa main game satu di 120 fps tanpa terganggu atau kena cap sama sekali. Untuk PUBG Mobile sayangnya setting frame rate yang terbuka sini cuma sampai ekstrim atau maksimum 60 fps. Tapi kita bisa pakai ekstrim ini di kualitas sampai HD ya. Saat kami coba di HD ekstrim, game ini berjalan relatif lancar di 60 fps. Sesekali saja saat ada aksi tembak-tembakan yang rame, frame rate turun dikit tapi masih di kisaran 50-an fps. Ini masih lumayan sih sebetulnya ya. Paling nggak dia nggak terkunci di 40-an fps. Tapi ya kalau bisa di atas 60 harusnya lebih mantap lagi. Nah, sementara untuk gyro aiming terbilang responsif dan mulus. Ya wajar sih sebetulnya, kan dia pakai hardware based gyro di sini. Lanjut untuk Mobile Legends. Setting frame rate yang terbuka itu hanya sampai super atau 90 fps. Nah, saat kami coba di setting Ultra HD, kami bisa mendapatkan frame rate yang relatif rata di dekat 90 fps. Sesekali saja dalam battle yang berat bisa terjadi penurunan frame rate, tapi itu pun nggak jauh-jauh amat dan nggak terasa terganggu lah kami ya. Kita mainkan 3 match berturut-turut dan kami masih mendapatkan frame rate yang di kisaran sama aja. Dia mulus dan lancar di sini. Lanjut ke Wuthering Waves. Kami pakai preset Ultra Performance tapi frame rate diatur ke manual maksimum 60 fps. Saat hanya jalan-jalan kita dapat frame rate di kisaran 35 sampai 50 fps. Tapi kalau ada battle frame rate-nya akan lebih banyak turun ke kisaran 30-an fps. Sesekali bisa turun sedikit di bawah itu. Jadi sebetulnya sih masih oke ini ya. Untuk main Wuthering Waves pun masih mencukupi. Lah, sekarang kita lihat ke Genshin Impact. Langsung highest 60. Dan ternyata game ini bisa dijalankan relatif stabil di kisaran 35 sampai 45 fps. Saat ada battle, frame rate sedikit turun di kisaran 30 fps. Jarang sekali turun sampai di bawah 30 fps. Itu terjadi kalau lagi ada frame drop yang kagetan aja lah, nggak sering-sering amat ya. Selama setengah jam, rata-rata frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 38 fps. Ini terbilang memadai untuk main game ini ya, untuk setting highest 60 fps. Oh ya, secara standar setting visual effect diatur ke low ya di sini ya. Jadi preset highest di sini memang bukan yang highest rata kanan, bukan. Nah, setelah setengah jam kita coba ukur suhu permukaan smartphone di sisi depan, titik terpanas ada di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius di area tengah sisi atas layar. Sementara di belakang suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius di titik terpanas. Dengan sebagian besar area belakang itu suhunya sekitar 40 derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana kalau kita pakai kipas pendingin? Nah, ternyata rata-rata frame rate yang didapatkan tidak berubah. Tetap aja di kisaran 38 fps. Tapi frame rate yang didapatkan cenderung jadi lebih stabil di sini ya. Nah, dengan kipas pendingin ini tentunya suhu permukaan smartphone jadi lebih terjaga, jadi lebih nyaman aja digunakan. Secara umum untuk ranking kami bisa memberikan ranking B untuk Samsung Galaxy A36 ini saat mainkan Genshin Impact. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A36 5G. Mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai kita cek kemampuan mikrofonnya terlebih dahulu. Di sini saya nggak menggunakan mikrofon eksternal ya, jadi ini langsung dari mikrofon smartphone-nya. Dan di sini sebenarnya cuaca juga lagi rada berangin dan juga ada aktivitas outdoor juga, ada orang lagi ngelas. Jadi kita cek bagaimana noise suppression dari smartphone ini. Dan setelah saya dengar tadi suara
luar itu masih dapat masuk ya, tapi setidaknya suara saya sangat jelas juga. Jadi mikrofonnya ya beres lah khas Samsung, dan juga di sini sudah dual mikrofon juga. Jadi setidaknya kalau misalnya salah satu mic ketutupan seperti ini, masih ada backup dari mikrofon yang sebelah sini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kameranya. Let's go. Oke, kita mulai dari kamera selfie-nya terlebih dahulu. Di 1080p 30fps, video yang dihasilkan sudah stabil. Kemudian di sini juga ada opsi perekaman 4K 30. Jadi buat yang butuh video dengan detail ekstra bisa menggunakan opsi perekaman ini ya. Kalau soal stabilannya ini juga sudah stabil kok. Lalu apakah di Galaxy A36 5G ini sudah ada opsi perekaman 60fps? Sayangnya ini belum ya. Semoga saja Samsung bisa menghadirkan opsi 60fps di Galaxy A3 series selanjutnya. Nah, untuk kualitasnya bagaimana? Menurut kami hasilnya ini sudah tergolong oke ya. Detail dan ketajamannya juga sudah pas. Kalau soal dynamic range ini juga sudah tergolong oke. Pencahayaan di background berhasil diredam di sini. Namun memang area wajah jadi lebih gelap. Tapi ini bisa dibantu dengan menaikkan exposure seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Mau area wajah yang jadi lebih terang atau bagian belakang yang lebih jelas. Hanya saja ini di kondisi pencahayaan yang sulit ya. Karena kalau di kondisi normal di outdoor, hasilnya beres-beres saja. Next, kamera utama. Di sini opsi perekaman yang tersedia juga sampai 4K 30 dan hasil perekamannya juga stabil. Selain 4K 30, opsi Full HD 60fps juga ada di sini. Jadi yang mau bikin video smooth atau licin-licin, ada nih opsi 60fps-nya. Dan ini juga stabil ya. Kalau soal kualitas hasil perekamannya, bagi kami ini sudah oke, no complaint lah. Dari segi detail dan ketajaman, ini udah pas. Dynamic range video pun juga sudah tergolong oke. Bagian belakang memang masih sedikit overexposed, namun nggak sampai hilang juga, atau cuma putih doang. Dan bagian wajah juga masih terlihat jelas di sini. Nah, kalau di kondisi normal bagaimana? Ya, aman. Beres lah. Beralih ke kamera ultrawide. Di sini sayangnya baru bisa merekam hingga 1080p 30fps saja ya. Tapi untungnya videonya stabil di sini. Jadi, mau merekam dengan resolusi apapun dan kamera manapun, kecuali kamera makronya ya, hasil video smartphone ini sudah stabil. Mantap nih, dan gak banyak SKB juga. Kalau soal kualitas hasil perekamannya sendiri, ini sudah tergolong oke dengan kondisi pencahayaan yang cukup. Meskipun kalau kita perhatikan, detail videonya belum sebanding dengan kamera utamanya tadi. Tapi kalau untuk kemampuan dynamic range video, ini kurang lebih mirip dengan kamera utama yang tadi. Baik di kondisi pencahayaan yang sulit maupun di kondisi normal seperti ini. Oh iya, kalau ada yang tanya apakah bisa pindah-pindah kamera secara langsung saat merekam, ini bisa ya. Dan ini bisa di kamera selfie, utama bahkan ultrawide-nya kalau di 1080p 30fps. Sementara kalau dengan resolusi 4K 30, kita bisa pindah antar kamera utama dan selfie-nya. Oke, sekarang kita pindah ke malam hari. Di sini dapat kita lihat jika hasil perekaman kamera selfie-nya seperti ini. Detail sudah berkurang dan warnanya cenderung agak pucat. Tapi setidaknya video yang dihasilkan masih stabil dan detailnya juga nggak hilang-hilang banget. Ditambah, gambarnya masih cukup terang dan video juga tidak mengalami frame drop sama sekali, jadi masih cukup bisa digunakan. Kemudian hal yang sama juga kami temui di kamera utamanya, di mana noise di video juga mulai terlihat dan juga terasa jitter. Namun menariknya kami menemukan jika di 1080p 60fps, video yang dihasilkan masih terang, bahkan cahaya yang ditangkap ini kurang lebih masih mirip dengan ketika kita merekam di 30fps yang tadi. Karena lagi, video 60fps-nya ini tidak mengalami penurunan frame rate yang signifikan. Mantap. Nah, sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Di sini terlihat kalau kamera ultrawide-nya sudah agak kesulitan menangkap detail. Saran kami di kondisi low light, pakai kamera utamanya aja. Nah, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya, yang menurut kami sudah sangat baik. Mau kamera selfie-nya, kamera utama, maupun kamera ultrawide-nya ini sudah mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Bahkan di kondisi low light pun, foto-foto menggunakan kamera Galaxy A36 ini masih tergolong oke untuk mengabadikan momen. Lalu untuk flare-nya bagaimana? Di sini masih ada ya, wajar kok untuk kelas harganya. Tapi yang menarik adalah kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan flare di foto kita. Caranya simpel kok. Klik ikon AI yang ini, lalu pilih remove lens and flare. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi lebih minim flare kan? Nah, ngomongin soal fitur-fitur, di sini juga ada fitur ekstra berupa Pro Mode untuk foto dan video yang memungkinkan kita untuk mengatur ISO dari 50 sampai 3200, lalu shutter speed dari 1/6000 hingga 10 detik untuk foto, dan untuk video bisa sampai 1/60 atau 1/30 detik tergantung opsi perekamannya ya. Kemudian ada fitur slow motion 240fps dan juga super slow mo yang hasil interpolasi. Untuk resolusinya sayangnya di sini masih mentok di 720p ya. Lalu untuk yang butuh stabilisasi ekstra, di sini juga ada fitur super steady. Walaupun menurut kami sih hasil perekaman videonya juga sudah stabil di semua kamera dan juga semua resolusi. Kemudian di sini juga ada fitur single tag yang bisa memberikan kita berbagai hasil foto dan video hanya dengan sekali tag saja. Lalu ada juga auto framing yang dapat memastikan wajah kita untuk tetap berada di dalam frame. Untuk fitur ini sayangnya masih terbatas di 720p 30fps ya. Dan oh ya, fitur ini juga bisa digunakan baik di kamera depan maupun kamera belakang.
Oke, kira-kira seperti itu pembahasan dari kamera Galaxy A36 5G. Kalau ditanya apa yang kurang dari kameranya ini, pertama, tidak ada opsi perekaman 60 fps di kamera selfie-nya. Lalu saat perekaman low light, jitter dan noise-nya masih lumayan berasa di kamera selfie serta ultrawide-nya. Kemudian, fitur Pro foto dan video hanya berlaku di kamera utamanya saja. Lalu untuk ultrawide-nya yang butuh lokasi dengan cahaya yang lebih banyak, jadi jangan pakai di kondisi yang terlalu gelap ya. Kalau memang lagi di tempatnya lebih gelap, sebaiknya pakai kamera utamanya aja. Namun dari sisi kelebihannya, pertama, di sini perekaman videonya stabil di semua kamera, bahkan di 4K 30 atau di 1080p 60 fps-nya. Lalu hasil foto-fotonya cukup baik, kualitas mikrofonnya juga sangat baik, lalu software kamera yang cukup matang dan mudah digunakan, terutama sekarang di One UI 7 untuk mengakses fitur-fitur kamera dengan satu tangan jadi lebih mudah. Terus, fitur-fitur kameranya juga cukup menarik di sini. Ya, itu dia tadi pembahasan kamera Samsung Galaxy A36 5G. Terlepas dari kekurangan yang kami sebutkan tadi, kameranya ini sudah sangat mumpuni dan bisa diandalkan untuk digunakan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kembali ke studio. Oke, lanjut lagi. Kita tes daya tahan baterainya. Untuk mutar YouTube offline video playback 1080p, baterai baru habis setelah 21 jam 5 menit. Ini terbilang sesuai dengan yang kita harapkan dari sebuah smartphone dengan baterai 5000 mAh. Harapan kami ada di 20 jam. Jadi ini sedikit lebih ekstra 1 jam. Nah, untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang sekitar 4% untuk streaming selama setengah jam. Sementara untuk mainan TikTok ya, swipe selama setengah jam, baterai turun sekitar 4%. Untuk Genshin Impact, baterai berkurang sekitar 15% untuk setengah jam main di setting highest 60 fps. Lagi-lagi ini hasil yang baik untuk baterai 5000 mAh. Oke, untuk charging, kami coba uji charging dengan charger 45 watt dari Samsung. Kan katanya support charging 45 watt ya. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 21 menit. Ini cepat ya. Tapi untuk mencapai 100% dia butuh waktu 1 jam 13 menit. Jadi charging ke 50% itu kenceng. Bahkan di kisaran 30 menit sebenarnya baterai sudah terisi hampir 70%. Tapi setelah itu chargingnya dilambatkan ya, sampai akhirnya terisi penuh dalam 1 jam 13 menit. Jadi kurvanya agak lucu di sini. Dia akan ngisi kencang banget tapi bukan sampai penuh. Ini sepertinya untuk menjaga kesehatan baterainya sendiri ya. Nah, untuk Netflix tentunya udah Widevine L1 dan support streaming sampai Full HD. Untuk YouTube streaming bisa sampai 4K 60 dengan HDR, ini streamingnya lancar, bahkan HDR juga nggak ada masalah di sini. Haptic feedback ini masih terbilang rapi, akurat dan mantep ya untuk jari kami ya. Ini haptic feedback yang berkelas memang. Untuk Wi-Fi sharing, opsi Wi-Fi sharing tersedia, tapi saat Wi-Fi sharing kami aktifkan dan mobil hotspot kami nyalakan, smartphone ini menampilkan pesan kalau Wi-Fi yang digunakan itu tidak bisa di-share. Entah kenapa. Walaupun begitu, saat kami coba, smartphone lain itu bisa terhubung ke internet lewat Wi-Fi yang di-share oleh smartphone yang satu ini. Sepertinya ada sedikit miss di sini ya di software, tapi nggak ada masalah, tetap bisa berguna ya. Ingat, ini Wi-Fi sharing, bukan Wi-Fi hotspot. Kalau Wi-Fi hotspot sih normal-normal aja. Oke, untuk harganya, Samsung menawarkan 3 varian Samsung Galaxy A36 5G. Harganya untuk 818 adalah di 5.199.000, 8256 di 5.699.000, dan yang 12.256 di 6.199.000. Dan Samsung menawarkan promo khusus senilai 1.177.000. Salah satunya berupa free memory upgrade. Jadi kalau kalian beli yang 8128 ya dengan harga 5,199, yang kalian dapatkan adalah yang 8256. Sementara kalau kalian beli yang 8256 ya yang di 5.699.000 itu, yang kalian dapatkan adalah yang 12.256. Sementara kalau yang sebelumnya sudah pakai Samsung Reservation Plus, akan ada potongan harga lagi untuk smartphone ini. Nah, sebenarnya kami juga penasaran sih, sebenarnya kalian sendiri nemu harganya berapa sih di toko online? Coba deh tulis di kolom komentar dan share sama teman-teman kalian ya. Kalau tadi kan itu harga resminya. Oke, selain itu kita juga akan bisa mendapatkan gratis eSIM Axis dengan kuota 140 GB per 6 bulan. Lalu dapat cashback dari bank senilai 250.000. Lalu ada juga potongan harga untuk Samsung Care Plus kalau dibutuhkan hingga 40%. Oh ya, kalau kalian tertarik dengan smartphone ini, kalian bisa langsung cek linknya ada dalam deskripsi video ini. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini masih ada varian storage 128 ya. Menurut kami ini sudah agak kurang untuk smartphone kelas menengah atas di saat ini ya. Dan dia belum mendukung rekaman video 1080p 60 fps di kamera selfie. Saya nggak tahu apakah ini sebetulnya memang tidak didukung atau tiba-tiba dengan update software jadi bisa didukung. Kan dulu pernah terjadi dengan update tiba-tiba muncul tuh yang 60 fps. Kemudian total waktu charging untuk mencapai 100% itu masih di atas 1 jam. Padahal udah support charging 45 watt. Harapan kami total waktu chargingnya di bawah 1 jam. Sedikit lah, 55 menit masih oke lah sebetulnya.
Kemudian untuk kamera ultrawide-nya sebenarnya kami berharap ini bisa sedikit lebih bagus lagi untuk kelas harganya ya. Untuk foto sih sebenarnya udah mencukupi, tapi kalau untuk video kami berharap bisa lebih baik lagi di sini. Lalu ya paket penjualannya minim ya. Sayangnya belum ada bonus charger nih untuk smartphone satu ini. Mungkin kalau tadi pakai bank cashback yang 250.000 jadi bisa untuk beli charger sih sebetulnya. Lalu dia sudah tidak punya micro SD slot dan audio jack juga. Lalu dari kelebihannya tentunya di sini ada peningkatan performa dibandingkan generasi sebelumnya, terutama untuk performa GPU ya. Terlihat dari gamingnya tadi. Layar Super AMOLED dengan kualitas tampilan yang tidak perlu diragukan lagi, udah mantap di sini. Ada pelindung Gorilla Glass Victus Plus juga di sini. Refresh rate udah 120 Hz, kamera utama udah pakai optical image stabilizer, udah dukung perekaman video sampai 4K 30 fps. Video juga stabil di semua resolusi. Hasil foto dan video juga terbilang baik untuk kamera utama dan bahkan selfie-nya yang baru itu ya. Dia udah punya IP rating di IP67 juga, jadi aman lah sama air-air tuh masih aman. Asal jangan diajak berenang aja ya. Lalu ada beberapa fitur awesome intelligence di smartphone yang satu ini. Speaker udah stereo, NFC ada dan ada support untuk eSIM juga. Haptic feedbacknya udah berkualitas, desainnya udah modern, udah beda nih sekarang nih ya. Dia menyerupai sama si Samsung Galaxy Fold di sini jadinya ya untuk punggungnya ya. Kemudian smartphone ini jadi lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan pendahulunya. Sepertinya itu targetnya Samsung di tahun ini, dibuat lebih tipis dan lebih ringan. Dan langsung dapat One UI 7 dengan basis Android 15. Ini menawarkan banyak sekali fitur dari si software, termasuk fitur-fitur terkait keamanan. Dan jujur aja, fitur software itu adalah fitur yang mahal sekali sebenarnya dibandingkan masang kamera baru di sini ya. Kemudian update menjanjikan sampai 6 kali untuk versi Android dan security update sampai 6 tahun juga. Dan ini meningkat dibandingkan Galaxy A35 yang cuma sampai 4 kali versi Android. OS tentunya ini bersih dari iklan. Aksesoris untuk Samsung Galaxy A series juga ini umumnya kan mudah banget untuk ditemukan di pasaran. Mau gaya-gaya apa juga ada. Biasanya sih nemu-nemu aja, casing segala macam tuh nemu aja kalau buat A3 series ini. Oke, Samsung Galaxy A36 ini memang bukan smartphone terkencang di kelas harganya, tapi apa yang ditawarkan oleh smartphone ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Smartphone ini tetap punya performa yang memadai di kelasnya, cukup sekali untuk berbagai kebutuhan. Bahkan main game berat pun masih bisa di sini ya, masih bisa diandalkan walaupun emang bukan yang full rata kanan banget ya. Nah, apa yang ditawarkan itu membuat smartphone ini harusnya cocok untuk yang mencari smartphone all-rounder dengan banyak fitur di kelas menengah atas. Apalagi kalau tiba-tiba bisa dapat smartphone ini dengan harga di bawah harga resminya. Ingat, biasanya kan kalau smartphone Samsung di kelas menengah dan menengah atas cenderungnya seperti itu ya. Bukan naik harganya, tapi biasanya ya ada yang diskon-diskon gitu ya. Bahkan saat pre-order pun kami menemukan ada saja yang menjual harga smartphone ini di bawah harga resminya. Jadi coba dicek-cek aja ya. Ya, jadi kalau yang cari adalah sebuah smartphone memadai di kelas menengah atas yang kaya fitur dengan jaminan software update yang panjang sekali, Samsung Galaxy A36 adalah sebuah smartphone all-rounder yang layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.